Simak tausiah tasyakuran Milad Muhammadiyah ke-112 bersama Ketua PP Muhammadiyah yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais MU. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak PJS Bupati Sleman Haji Kusno Wibowo MSI, yang kami hormati, kami sayangi seluruh keluarga besar Muhammadiyah Aisyah yang malam ini memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-112. Hadir Bapak Ketua Bapak Haji Herjaka MA dan Mas Arif Mahfud yang WA-an dengan saya. Jadi yang menghubungi saya itu Mas Arif gitu. Hadirin sekalian, para sesepuh Muhammadiyah, beberapa hadir dari cabang ranting anggota pimpinan Aisyah, pimpinan daerah cabang, dan semua yang hadir. Saya kalau boleh usul gitu, sebetulnya Mars Aisyah dinyanyikan juga bagus. Wah, lebih dinamis ya. Pertama, rata bacaan Al-Quran tadi diterjemahkan dalam 3 bahasa. Menarik ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Pasti yang paling sulit yang terakhir. Apalagi untuk anak-anak kita. Ya, sudah dong. Terbalik-balik. Pak langsung siram Rieno Pak. Kan sebetulnya nggak boleh, dirinya diunggulkan itu kan nggak boleh. Ya itulah tantangan di antara beberapa proses perkembangan ke depan itu. Mau tidak mau bahasa daerah itu ya akhirnya terpinggirkan. Tidak hanya bahasa Jawa, ya semua bahasa daerah yang sebetulnya itu kekayaan yang luar biasa bagi bangsa ini, yang tidak dijumpai di negara manapun. Jadi kita itu paling kaya kalau bicara masalah bahasa. 300 sekian suku yang memiliki bahasa masing-masing. Pasti itu tidak ditemukan pada kelompok masyarakat lain. Yang kedua tadi itu yang nyanyi musiknya dengan biola itu. Ya, saya tersentuh. Ambil dan pulangku. Lagunya kan itu. Ya. Tidak saya lanjutkan nyanyinya karena suara saya itu bagusnya kalau sore atau malam tidak. Saya ada ungkapan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup akan terarah. Insya Allah Muhammadiyah menerima seni, termasuk seni suara dan seni musik. Hanya saja memang hati-hati, jangan sampai kemudian dimanfaatkan ke arah yang negatif, karena ini pada dasarnya itu bisa negatif, bisa positif, maka kita harus mengarahkan kepada yang positif tadi. Lagu itu kan memang ada dari
Dalam jiwa kita itu punya rasa seni itu. Kadang-kadang saya lihat cucu saya usia 3-4 tahun dengar lagu itu gerak-gerak itu. Jadi memang ada ya, dari dalam itu ada. Bagaimana kita memanfaatkannya. Bukan nyanyian-nyanyian yang gak kena itu. Apalagi tarian-tarian yang sudah jauh dari tuntunan agama. Hari ini kita memperingati Milad Muhammadiyah kan 112. Pasti itu hitungan Samsiah, hitungan Masehi. Karena kalau hitungan Hijriah, hitungan Komariah, kita itu sudah memperingati kita memperingati kali ini yang ke-116. 12 November tahun 18 itu bertepatan dengan 18 November tahun 12 bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330. Kemudian sekian tahun berjalan, ternyata terpautnya itu mendekati 4 tahun. Kalau 8 Dzulhijjah itu kan tarwiyah, persiapan orang yang menunaikan haji sebelum tanggal 9 wukuf di Arafah itu berangkat kan tarwiyah lebih dahulu. Pemerintah tidak melakukan tarwiyah karena kesulitan kendaraan yang massal. Tapi saya lihat beberapa KPIH Muhammadiyah dan Aisyah melakukan tarwiyah itu. Ya tanazul dari kelompok utama, nanti ketemu lagi di Arafah. Hadirin pasti ada sebab gitu ya, mengapa hari itu dipilih. Karena perjalanan yang demikian berat yang punyanya pada Arafah, Al-Hajj Arafah itu, maka dipersiapkan dengan tarwiyah. Dan di Muhammadiyah dalam Nikah Haji Ahmad Dahlan memilih hari kelahiran Muhammadiyah. Usia 112 atau 116 pasti usia yang sangat panjang. Tidak banyak sebuah organisasi, pergerakan atau perkumpulan yang usianya itu melewati 1 abad. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Sangat jarang yang bisa melewati rentang waktu sepanjang itu. Pasti kita syukuri, ya, kita bersyukur bisa berusia panjang. Tapi tidak berhenti di situ kesyukuran kita. Kesyukuran kita dalam usia yang panjang itu sehat. Insya Allah Muhammadiyah itu sehat. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi, yaitu bermanfaat. Kehadiran Muhammadiyah itu memberikan manfaat. Kalau kita analogkan kepada kita, pengen usia panjang apa tidak? Jawabannya insya Allah ya ingin. Tapi syaratnya 2 tadi. Sehat, dan kedua bisa berkontribusi kebaikan, bermanfaat bagi masyarakat. Usia panjang kalau sakit-sakitan terus, saya pikir kok ya tidak lebih baik ya dicukupkan sekian. Apalagi tidak memberi manfaat. Ya. Kalau tidak memberi manfaat itu untuk apa? Begitu. Jadi kita sebagai warga Muhammadiyah meniru ini. Bagaimana ya insya Allah mohon diberi kurnia Allah usia panjang, sehat, dan yang terpenting bermanfaat tadi. Banyak orang studi banding
tidak orang Indonesia, bahkan juga orang luar negeri ingin tahu rahasia usia panjang tadi. Bahkan pernah Muhammadiyah diundang oleh satu organisasi di Malaysia. Di sana itu cuma diminta membuka rahasianya itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Beberapa berangkat, termasuk karena semua biaya ditanggung oleh Anida, nama organisasi yang mengundang itu, kami juga mengajak karyawan BP. Berangkat itu sebetulnya juga apa tuh? Kan tidak ada yang dirahasiakan, semuanya terbuka. Gitu. Tapi kemudian kita diingatkan pada surat Ar-Ra'd itu 11 penggalan Al-Quran yang berbunyi fa'ammaz zabatu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih, sesuatu yang tidak bernilai itu akan lenyap. Adapun hal-hal yang memberikan manfaat fayamkuthu fil ard, akan tetap berada di muka bumi. Barangkali ini kunci dari keberadaan Muhammadiyah yang saya kira semakin meluas, ya, semakin merata, dan kehadirannya itu diterima. Di Kupang Muhammadiyah hadir, di Momore yang 90% Katolik itu Muhammadiyah diterima. Di Sorong itu ada 2 universitas Muhammadiyah, dan di tempat yang lain. Alhamdulillah. Mengapa diterima? Karena memberi manfaat. Kalau tidak, ya tidak. Demikian besarnya rasa terima kasih saudara-saudara kita di Papua itu. Maka ketika ada kerusuhan 2 tahun yang lalu, tidak satu pun gedung Muhammadiyah yang rusak. Juga rumah-rumah warga Muhammadiyah justru dijaga. Jangan dirusak, ini tempatku sekolah. Jangan dirusak, ini tempatku berobat, dan sebagainya. Hadirin, selama kita memberikan manfaat, insya Allah kita akan bermilad. Tidak hanya 112, mungkin 150, mungkin sampai 200. Saya pernah ke Abipura. Abipura itu tidak jauh dengan Jayapura. Barangkali hanya Jogja mana tadi MBS, ya, Prambanan, caranya hanya itu. Ada sekolah bagus SD paralel 13. Jadi seluruh kelasnya kan 18. Saya pagi-pagi datang bersama kepala sekolah pasti, karena sudah kencanan lebih dulu. Murid sama datang, nyon sewu, mayoritas ya kulitnya hitam, lebih hitam dari kita yang sawo matang ini. Nyon sewu rambutnya keriting, dan keritingnya itu keras loh. Ternyata keriting itu keras gitu. Jadi digeruyuk air itu tidak tutup. Saya pegang ke atas ini. Hadirin yang menarik, ketika bel bunyi mereka kemudian berbaris di teras ruangan kelas itu. Sang ketua kemudian menyiapkan siap gerak. Nah, mereka berjajar rapi, berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Enggak apa-apa itu. Baik-baik saja. Paduan suara kita kalau diadu dengan paduan suara dari sana, kemungkinan besar kita kalah. Karena mereka terbiasa nyanyi di gereja. Nah, kemudian dan ternyata mereka melakukan itu ya sama dengan tadi itu. Syair Sang Surya tidak diubah, tidak.
Ya Allah Tuhan Rabbiku Muhammad junjungan dan seterusnya. Alhamdulillah ya, kita yang menekankan pada sisi kemanusiaan sehingga sekolah kita terbuka bagi siapapun, rumah sakit kita terbuka bagi golongan agama pun ternyata membawa dampak positif. Dan yang terpenting, persepsi negatif terhadap Islam itu berkurang. Ketika bicara persepsi, saya kemudian teringat di dunia ini ada seseorang yang luar biasa pengaruhnya dalam kaitannya dengan dakwah Islam. Orang tersebut bernama Salah. Pengaruhnya luar biasa. Dia sering ditulis Mo Salah. Mo sini bukan Monica, ternyata Muhammad Salah. Dia seorang atlet, seorang pesepak bola. Klubnya apa klubnya? Klubnya Liverpool. Dia di bersama teman-temannya itu memperoleh bayaran tertinggi. Katanya, saya baca itu 2,4 miliar per minggu. Saya pasti tidak percaya. Meskipun informasi itu betul, saya tidak percaya. Mosok 2,4 miliar kok per minggu gitu. Atau produsen itu, ya, dari 3A sampai pensiun nanti belum tentu punya uang 2,4 miliar. Bukan masalah itu ya. Beliau itu dinilai sebagai pesepak bola yang paling sportif, luar biasa. Ronaldo bagus, tapi sering nakal. Kadang-kadang melakukan tackle keras, bahkan kadang-kadang diving. Diving itu pura-pura jatuh biar dapat tendangan bebas. Kalau tendangan bebasnya dia adalah terlarang, berarti kan dapat tendangan penalti. Salah, no way, enggak mau lakukan itu. Di tackle keras pun dia tidak membalas. Demikian kagumnya masyarakat Inggris itu, termasuk terutama mereka yang mengikuti klub Liverpool itu. Maka Stanford University, salah satu perguruan tinggi terbaik di Inggris, melakukan penelitian. Hasilnya apa? 18% orang-orang yang membenci Islam, Islamofobia, itu ternyata menyusut berkurang sebanyak tadi 18%. Jadi tindakan dan ucapan yang masyarakat yang semula tidak suka, fobia terhadap Islam, itu sampai berkurang 18%. Suatu angka yang sangat besar. Jadi kalau ada 6 salah, itu sudah defisit begitu. Orangnya defisit. Mengubah persepsi yang tadinya benci kepada Islam menjadi kemudian bersimpati. Luar biasa. Luar biasa. Yang hebat lagi juga saya kira Nurmagomedov. Lengkapnya siapa ya? Habib. Lengkapnya siapa? Habib. Siapa Bapak? Habib Nurmagomedov. Atlet MMC itu, Mixed Martial Arts, yang memenangkan lomba di UFC 29 kali tanpa pernah kalah. Dia itu mengatakan non-Muslim do not read Al-Quran,
They do not read hadis, they read you. So be a good ambassador of Islam. Orang-orang non-Muslim itu tidak baca Al-Quran, mereka tidak baca hadis. Yang dibaca itu apanya? Yang dibaca itu ya kamu itu. Jadi kita ini representasi duta dari Islam. Karena itulah jadilah duta-duta yang bagus. Sudah terlanjur nyebut olahragawan ya. Mosok yang putri nggak ada, yang putri juga ada. Megawati. Namanya Megawati. Megawati. Nama lengkapnya Megawati Pangestri Pratiwi. Dia satu-satunya pemain voli Indonesia yang masuk klub papan atas liga di Korea Selatan. Red Spark. Dia tidak terlalu tinggi Pak bayarannya, karena memang dengan sepak bola kan lain. Ya. Tapi dia mengubah persepsi luar biasa bahwa dia berpakaian Muslim bermain voli ternyata sangat handal. Orang jadi bertanya-tanya dan kemudian ingin tahu kepada Islam, dan mereka sebagian sekarang mempelajari Islam. Dan ketika itu sama, ya, dana yang diperoleh itu untuk menolong anak-anak miskin, untuk membuat masjid dan sekolah, untuk membesarkan dan meyakinkan gitu, bahwa Islam itu sebagai pilihan yang benar. Hadirin sudah terlanjur ya, milad kok isinya nyerita kayak ngono. Nah, sekarang kembali. Keunggulan atau pilihan atau track yang benar itu karena kehadiran Muhammadiyah itu memberikan manfaat. Nah, terus apa lagi? Menurut saya Muhammadiyah itu contoh bagaimana berkumpul, berorganisasi, berjamaah dengan tertib dan benar. Luar biasa Muhammadiyah itu. Misalnya dalam hal permusyawaratan, diputuskan muktamar November ya, November, ya. 2 tahun yang lalu itu. Di antara keputusannya itu berbunyi 3 bulan setelah muktamar hendaknya telah berlangsung musfir. 3 bulan setelah musfir paling lambat berlangsung musda. 3 bulan setelah musda hendaknya sudah dilaksanakan mustaq, dan yang terakhir musran atau musfat. Saya mencoba mencermati, yang bisa begitu itu cuma Muhammadiyah. Organisasi lain nyuwun ngapunten tidak bisa. Runtuh tertib seperti itu. Muktamar selesai paling lambat 3 bulan musfir. Musfir selesai paling lambat 3 bulan musda, mustaq, dan diikuti mustaq. Enggak ada. Muhammadiyah itu paling tertib dalam berbagai macam, termasuk penyimpanan arsip. Torah Hansen Islamullah dari Leipzig University itu pernah menemukan keputusan tafsir tentang perkawinan menurut Islam. Yang ditemukan itu hanya keputusannya itu, tapi induknya tidak ada. Ini permusyawaratan apa, kapan, di mana, itu tidak ada. Sudah mencoba cari-cari nggak ketemu, akhirnya ke pimpinan pusat Muhammadiyah ditemui oleh Bapak Jardan, sebagian Bapak Mersol itu. Ya. Dalam waktu singkat ditemukan jawaban. Itu permusyawaratan majelis tarjih berlangsung di Malang
tanggal sekian sampai sekian. Ada seseorang kandidat doktor menulis tentang Muhammadiyah oleh promotor gitu. Sudah banyak yang nulis Muhammadiyah, kecuali kamu nulis yang sangat spesifik. Ya Pak, saya akan pilih yang spesifik, yaitu khusus Muktamar Muhammadiyah. Dulu pasti namanya tidak muktamar, namanya kongres. Bahkan pada awalnya itu kan tiap tahun, kemudian 2 tahun, kemudian diperpanjang itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, arsip kongres dan muktamar itu lengkap tersimpan di PP Muhammadiyah. Pasti yang masih zaman dulu, termasuk keuangannya itu dengan mata uang gulden. Hadirin, nggak main-main itu. Jadi kita itu alhamdulillah bisa demikian tertib. Ini bukan untuk berbangga diri, bukan. Bagaimana budaya organisasi yang baik itu bisa kita pegang teguh, bisa kita uri-uri, bisa kita teruskan. Apalagi dengan teknologi yang sekarang ini semuanya serba mudah. Keunggulan yang Muhammadiyah yang lain itu apa tuh? Saya kira tadi itu Pak, ya. Orang senang weweh itu apa tadi itu? Loman. Oh, loman. Orang Muhammadiyah itu loman. Saya tadinya sudah mempunyai persepsi keliru. Orang Muhammadiyah sekarang sudah tidak loman seperti dulu. Ya, tadinya saya melihat itu, tapi terbantah. Apa? Lazismu itu sekarang menjadi badan pengumpul zakat infak terbesar di Indonesia. Dari mana ya? Pasti dari keluarga Muhammadiyah dan lainnya. Alhamdulillah, lepas 700 ribu. Ya kan? 700. Tadi masukkan isi berapa? Yang dimasukkan tadi itu loh. Tadi kan ada kotak jalan. Ada yang warnanya merah? Enggak ada. Ada yang warnanya biru? Ada berdua. Ada, alhamdulillah. Warna hijau? Ada. Alhamdulillah. Yang warna ungu kemerahan itu? Ada. Yang coklat, Oh, 5.000. Kalau yang abu-abu jangan deh. Kalau yang abu-abu jangan dimasukkan. Itu untuk ke toilet itu loh yang abu-abu itu. Itu. Alhamdulillah kok. Saya habis meresmikan masjid yang bernama As-Solirin. Ranting bisa membuat masjid. Alhamdulillah, luar biasa semangat itu. Jadi seperti simbol Muhammadiyah itu, matahari, ya. Insya Allah hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Insya Allah luar biasa. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin habba wallahu yudha'ifu liman yasha, dan seterusnya. Kami mengingatkan orang berinfak itu banyak yang kemudian ternyata gugur karena melanggar larangan. Enggak boleh nyebut-nyebut kalau berinfak itu. Apalagi kemudian dengan nada yang kurang senang. Yeah. Dikatakan itu qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha.
tidak memberi tapi dengan cara baik, itu lebih bagus daripada memberi dengan bersengut dan bunyi-bunyi. Jadi monggo ini kita jaga. Hadirin sekalian yang kami hormati, kelebihan Muhammadiyah yang lain itu apa? Muhammadiyah itu egalitarian. Muhammadiyah itu sama kedudukannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang Muhammadiyah itu mempunyai perasaan sama. Agak berbeda dengan saudara kita itu. Ya. Saudara kita itu kalau yang namanya kiai itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ya. Oh pasti tangannya dicium itu pasti. Ya. Kalau di Muhammadiyah itu tidak ditradisikan. Mencium tangan boleh, kepada orang tua pasti, kepada guru juga, tapi tidak ditradisikan. Gitu. Apalagi dengan niat ngalah berkah. Enggak lah, enggak. Kedudukannya sama, sangat egalitarian. Gitu. Saya kan pernah bepergian agak lama dengan pimpinan dari setelah itu saya merasakan betul bagaimana egalitariannya Muhammadiyah itu dan bagaimana tata cara mereka itu, ya, ketaatan, kepatuhan, ketundukan, kepasrahan kepada yang namanya sebut kiai itu. Baik mana? Bagi saya pilihannya baik Muhammadiyah. Karena kemudian di Muhammadiyah itu tidak ada jarak. Saya tadi kesini tidak ada yang mencium tangan saya. Tidak ada. Kalau ada yang mencium, dalam batin saya mengatakan, oh ini Muhammadiyah anyaran. Kalau yang lama tahu, gitu. Kalau yang baru ya kadang-kadang masih mencium. Entah kalau nanti ketemu dengan salah satu mantan murid saya. Tadi WA-an, padahal saya mau datang pengajian nanti gitu. Apa murid saya dulu di Semarang, di Semayang Muhammadiyah. Yang itu saya menjadi ngajar di sana, bahkan kemudian jadi kepala sekolah di Semayang Muhammadiyah itu. Saya menjadi kepala itu masih sangat muda dan masih single. Bapak, ibu pengawas yang melantik itu mengatakan saya sebetulnya keberatan melantik padahal muridnya kebanyakan putri, kok kepala sekolahnya belum married. Bu Umi datang, jadi datang Bu Umi. Oke, begitu. Hadirin sekalian yang kami hormati, sudah terlanjur ya. Persamaan itu juga dalam memilih pemimpin. Di Muhammadiyah itu tidak ada darah biru, nggak ada, betul, sama. Nggak ada anak raja atau tidak, anak presiden atau tidak, nggak ada. Kedudukan sama. Kita lihat pimpinan Muhammadiyah ya. Dimulai dari Pak AR saja. Pak AR bukan berarti merendahkan, bukan. Itu ya orang desa kan bisa menjadi ketua Muhammadiyah. Dilanjutkan Pak Ashar Basir, kiai kita, ulama kita itu. Dia jelas priayi bisa menjadi ketua Muhammadiyah. Setelah Pak Ashar Basir dilanjutkan Pak Amin Rais, bisa menjadi ketua. Setelah itu Buya Syafi'i dari Sumatera Barat menjadi ketua PP. Habis itu Din Samsudin dari Nusa Tenggara Barat jadi ketua PP. Habis itu Haidar Nasir dari Jawa Barat bisa menjadi ketua PP. Jadi tidak ada terah, itu tidak ada. Kalaupun ada, agaknya yang namanya Barat
pakai barat tadi itu berpeluang. Sleman Barat misalnya ada, itu menjadi ketua PDM nanti. Nah tadi itu Buya Syafi'i Sumatera Barat, Din Samsudin Nusa Tenggara Barat, dilanjutkan Haidar Nasir dari Jawa Barat. Nggak tahu nanti dari mana. Siapa tahu dari Ninggir. Ninggir itu termasuk Sleman Barat atau bukan? Iya, tapi kan punya percaya diri. Minggir we dadi juara apa nek nang tengah. Wah, gitu. Kalau nang pinggir dadi juara. Hadirin, kalau kita memimpin pemilih itu yang memilih pemimpin itu seperti apa toh? Yang memiliki jiwa kepemimpinan. Ngomong jadi pemimpin kok harus memiliki jiwa kepemimpinan. Ini harus kita perhatikan. Apa tuh hakikat memimpin? Saya kira yang pertama, memimpin itu menjadi teladan. Jadi siapa yang mau memimpin itu harus siap menjadi teladan. Ki Hajar Dewantara kan sudah mengatakan engarso suntulodo. Kalau kamu itu sedang berada di depan mimpin, harus memberi teladan. Nah ini banyak pemimpin sing boten ngeh, boten mudeng babar blas bahwa menjadi pemimpin itu harus menjadi teladan. Kalau dalam Al-Quran diulang-ulang kata uswah merujuk kepada Ibrahim alaihissalam, uswah hasanah merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah merujuk kepada para nabi dan juga para sahabat. Keteladanan ini tidak mudeng. Nuwun sewu, sebagian besar pemimpin kita itu tidak mudeng kalau memimpin itu siap menjadi teladan. Buktinya apa? Lah buktinya sudah pamer kekayaan gitu. Ya. Menonjolkan hidup mewah. Mboten cocok dari pemimpin. Hidupnya sangat mewah, sedangkan kita juga tahu gajinya. Gajimu nggak mungkin untuk hidup seperti itu. Dari mana kamu dapatkan itu? Kemungkinan besar ya dari tindakan yang tidak benar. Gampangnya ya kurang lebih korupsi. Bapak, sebulan yang lalu belum ada, 3 pekan yang lalu persis karena harinya hari A. Saya mengisi pengajian PDM Wonogiri. Yang hadir Bapak Wakil Bupati karena Bupatinya mau nyalon lagi. Baru sekali itu saya ketemu seorang pejabat kok sederhana. Ketika duduk berdampingan, beliau mau meletakkan handphone. Saya melihat itu rodok kaget, jadul, sudah rodok keluwu. Lah kok ya ijek ono wakil bupati mau pakai HP jadul, HP keluwu. Ini saya jajarkan gitu, kayak gonanku. Kita itu sekarang kehilangan 3 sikap terpuji. 1 keteladanan, 2 kejujuran, 3 kesederhanaan. Yang 3-tiganya ini mestinya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau milih pemimpin itu seperti apa? Di samping kepemimpinan yang tadi itu siap menjadi teladan, pasti yang akhlaknya bagus. Akhlaknya harus bagus. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahkan di atas ilmu itu ada akhlak. Nah, di sini ya, banyak pemimpin kita saat ini tidak ingat bahwa pemimpinnya sudah sebutkan
akhlak yang baik. Mosok ana pemimpin kok senengane ngapusi. Iya kok. Mosok ada pemimpin kok sukanya nyedrani janji. Nggak boleh itu. Nanti pilkada dipilih ini, ya. Yang kira-kira bisa contoh siapa, yang kira-kira kemudian berakhlak pada siapa. Dan akhlak saja tidak cukup, mesti harus yang pintar. Akhlak dan ilmu itu menjadi satu. Harus yang jelas. Harus memang nampak pintar dan memang pintar. Jangan sampai milih pemimpin kok ijazahnya ora jelas. Misalnya ada itu. Nah ya janganlah. Jangan pilih dalam kurung. Nyuwun sewu, ini ada sedikit pesanan ini tadi. Kembali ke Milad. Kita Muhammadiyah itu apa toh? Muhammadiyah itu gerakan Islam. Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu gerakan tajdid. Jadi Muhammadiyah menyatakan dirinya sebuah gerakan, bukan sebuah organisasi, bukan sebagai perkumpulan. Tapi kata yang dipilih adalah gerakan, movement. Jadi Muhammadiyah itu Islamic movement. Mengapa milih gerak? Ya berharap kita itu senantiasa bergerak. Kita itu selalu dinamis. Kita itu selalu progresif. Nyun sewu, kadang-kadang kita menggunakan kata alhamdulillah kurang tepat. Terus putih bu tekanipun abah, alhamdulillah tasih pikantuk murid. Ya Allah, pikantuk murid, alhamdulillah gitu. Bener apa kleru kula ragu kula niku. Di mana pengajian alhamdulillah tasih wonten ing sami dateng ya Allah. Pengajian saya sing diucapkan agak boleh gitu. Harus maju, harus progresif, harus dinamis. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ma huwa fi yaumi ahsanu bi amsihi fa huwa rahmatun. Yang hari ini lebih baik dari kemarin itu beruntung. Harus ke sana. Harus ke sana. Apalagi Islam yang kita rungkepi ini Islam yang berkemajuan. Begitu dirumuskan risalah Islam berkemajuan dan kemudian semebar sejagat ini saya ditegur oleh 2 orang. Dahlan apa-apaan Muhammadiyah itu. Islam is Islam. Tidak usah diberi embel-embel. Nggak usah. Gitu. Saya kemudian makdek ya. Jadi mesti salah tangkap ini. Saya tulis. Gitu. Saya menulis WA terpanjang saya kira untuk menjelaskan tadi itu. Setelah memperoleh balasan dan membaca, yang bersangkutan ini menjawab, saya setuju 100%. Alhamdulillah. Apa Islam berkemajuan itu sebuah pandangan bahwa sesungguhnya Islam membawa kemajuan. Gak bisa dibantah. Ketika Islam belum datang, masyarakat itu penuh dengan perbudakan. Yang namanya budak itu tidak memperoleh hak-haknya, dirampas oleh sang tuan. Dia tidak sepenuhnya human being, tapi subhuman being. Tapi dengan Islam, maka kemudian berubah. Pelan. Memang tidak seketika.
Nasib perempuan juga gitu. Nasib perempuan pada masa jahiliyah itu sebelum datang Islam itu kan seperti komoditi, diperjualbelikan. Dan sudah tahulah, yang cantik, yang muda harganya mahal, yang tua yang tidak ada harganya. Dengan datangnya Islam maka terjadi proses kesetaraan, persamaan. Sebelum 300-400 kemudian ada Declaration of Human Rights. Itu kan nyusul bahwa all men are born equal. Seluruh manusia itu lahir sama. Equality before the law, persamaan di muka hukum. Dan itu beratus tahun baru ada deklarasi. Tapi sebetulnya kedatangan Islam telah mengubah itu. Apakah Islam berkemajuan itu? Islam berkemajuan itu yang kedua berbunyi difahami dan diamalkan dengan benar akan menghadirkan masyarakat unggul dan berperadaban tinggi. Tidak terbantah. Ratusan tahun Islam menerangi dan menyinari, mencerahkan dunia ini, termasuk dengan ilmu. Ketika Barat masih dalam keadaan gelap, panjangan baca sejarah pada abad ke-7, 8, 9, 10, 11 itu, yang namanya itu Barat itu masih gelap. Baru pada abad 14 bermunculan perguruan tinggi. Ada Oxford di Inggris, ada Sorbonne di Perancis, ada Leipzig di Jerman. Itu kan pada tahun-tahun 1400-an. Nah sebelum itu ilmu itu di tangan umat Islam. Mereka ada yang mengatakan secara jujur, kemajuan Barat itu karena kita bisa mencuri ilmu orang Islam. Dan itulah faktanya. Nah, sekarang kita kan tertinggal jauh, diberikan. Maka prinsip yang kedua ini, pandangan yang kedua ini berbunyi, barangkali lebih tepat kalau berbunyi jika difahami dan diamalkan dengan baik dan benar, akan menghadirkan masyarakat unggul dan berperadaban tinggi. Mengapa pakai jika? Karena kan kita tidak mengamalkan ini sekarang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Teramat jelas perintah Quran itu. Jangan berpecah belah. Bersatulah. Palestina menderita yang luar biasa. Sampai saya kalau melihat postingan Palestina tidak buka, gak tega saya. Lihat sebentar sudah selesai lah. Kebiadaban yang luar biasa. Karena apa? Karena umat Islam ya berserai-serai itu. Kalau misalnya ini, kalau umpama kompak nyuwun sewu kecil ya. Meskipun ada backup Amerika dan yang lainnya, tapi sebenarnya kalau umat Islam itu kencang, insya Allah satu, itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Islam yang seperti apa? Islam yang menempatkan manusia itu sebagai makhluk yang paling tinggi, paling mulia, paling bermartabat dibanding makhluk-makhluk yang lain, dengan memegang amanah nilai-nilai kebajikan universal dan menentang yang sebaliknya. Kita pegang ini. Jadi di antara makhluk-makhluk Allah itu yang paling mulia kan manusia. Ya kita baca kembali Al-Baqarah sekitar ayat-ayat 30-an itu. Bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud bukan berarti menyembah, tapi sujud berarti menghormati yang tidak mau iblis.
Dan juga yang manusia itu luar biasa, apalagi dibandingkan hewan ini luar biasa. Segagah-gagah singa, sehebat-hebat badak atau gajah, dia akan tetap tinggal di situ. Tidak bisa melancong ke kota lain, ke pulau lain, apalagi ke negara lain. Beda dengan manusia yang ringkih ini, tapi sebagai manusia mulia bisa melihat seluruh jagat raya ini. Tapi katanya kalau semut itu bisa jalan-jalan sampai Mekah. Semut rambutan itu. Ketika packing bawa rambutan gitu, dibawa nanti di perjalanan, semutnya itu ikut jamaah umroh itu, ya. Jadi sampai sempat melihat Ka'bah atau paling tidak melihat Mekah atau Madinah. Nah ketika pulang terbawa lagi pulang, dia bisa cerita mungkin gitu. Ini sekedar keruan. Hadirin yang terakhir yang memerankan Islam sebagai rahmatan lil alamin, nilai-nilai kemanusiaan itu harus dijunjung pada penghubung ini. Maka kita harus mengingat 5 prinsip, 5 karakteristik dari Islam berkemajuan. Berdasarkan tauhid, bersumber Al-Quran dan hadis, membuka pintu ijtihad, memainkan peran sebagai Islam wasatiyah, dan 3 sebagai khalifah fil ardh yang membawa rahmatan lil alamin. Kalau ini diterangkan membutuhkan waktu 40 menit, sedangkan sisa waktunya tinggal 4 menit. Jadi hadirin sekalian, kita berminat, kita syukuri kebaikan-kebaikan yang ada yang selama ini kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Muhammadiyah sebagai gerakan itu artinya ingin berproses, bergerak terus, berhenti terlindas, berjalan tertinggal, berlari membuka harapan. Hadirin, prinsip itu harus kita pegang. Kita kalau berhenti terlindas oleh waktu, terlindas oleh berjalan tertinggal. Karena apa? Karena bangsa-bangsa lain juga melakukan hal yang sama. Misalnya bidang pendidikan, kita lega-lede, oh ya pasti tertinggal semakin jauh, semakin jauh dengan bangsa-bangsa kita. Mau sekarang saja kita itu di peringkat 110, 120 di antara 180 negara. Maka peluangnya itu hanya satu, berlari agar membuka harapan tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan terakhir, ya wal asr, ya. Dari dalam mengajarkan al-ma'un itu kan hanya 3 pekan. Mengajarkan al-asr itu lebih dari 3 bulan. Muhammadiyah pernah mendapatkan tuntunan dari PP. Waktu itu saya masih di daerah untuk menutup pertemuan itu dengan membaca surat al-asr. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mukmin yang menang, yang bahagia, itu yang alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Terhadap hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang musroh, hal-hal yang manfaatnya kecil, itu harus ditinggalkan. Alhamdulillah, Muhammadiyah termasuk kelompok masyarakat yang suka kerja. Orang yang nyandu alkohol disebut alkoholik. Orang yang nyandu kerja, work, disebut workaholic.
orang-orang Muhammadiyah itu sejauh yang saya kenal itu workaholic, suka beramal, suka bekerja. Salah satu bukti konkretnya, setahu saya, orang-orang Muhammadiyah itu tidak pernah tidur siang. Tidur siang itu dianggap sebagai kemewahan, luxurious. Alhamdulillah. Alhamdulillah, suka kerja. Tidak suka tidur siang. Tidak ada. Kalau yang mendengarkan pidato milad ini kok suka tidur siang, pasti ke-Muhammadiyahnya diragukan. Hadirin, ini modal yang kuat. Barat maju itu karena Protestan ethics. Orang mengatakan etik Muhammadiyah itu banyak yang dengan Protestan ethics. Salah satunya kita mengatakan bekerja itu beribadah. Protestan ethics mengatakan working is glorifying God. Yang namanya bekerja itu memahabesarkan Tuhan. Sama. Termasuk sama suka bekerja tadi itu. Dan masih yang lain-lain. Saya sudah berjanji 4 menit tadi. Saya lihat sudah 5,5 menit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hormat kami mohon untuk memimpin doa Bapak. Oh. Ngawur. Rasul. Dananya dibagi. Di sini siapa mau? Pak Darto. Nominasi masjid. Dengan hormat kepada Bapak Haji Sudarto SPD, kami persilakan untuk memimpin doa.